semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang ke 21 hari puasa Daniel. Hari ini hari keempat. Selama 21 hari kami di sini untuk meditasi di firman Tuhan dan mencari baptis Roh Kudus. Ini adalah janji dari Tuhan Yesus pada semua hamba-hambanya, semua anaknya. So, dia berjanji padamu. Sebab ini Anda bisa mencari dengan iman di hatimu, Anda bisa mencapai ini. Ok? So, mari kita sekarang meditasi di firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 31. Alkitab berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. So, ini adalah pekerjaan Roh Kudus mau lakukan dalam hati kami. Dia mau membawa transformasi pada kami. Ada banyak orang mereka takut berbicara dengan Tuhan. Ou mungkin mereka malu bicara tentang Tuhan. Tapi di saat seseorang menerima batismo Roh Kudus, dia menjadi berani, dia menerima kuasa untuk kesaksian tentang Tuhan Yesus. Amin. So, mari kita lihat pelajaran ini. So, kita dapat mempertimbangkan waktu ketika para murid sedang menunggu baptisan Roh Kudus. Sebagai jenis puasa Daniel, kami akan mengerti. Pikirkanlah, selama beberapa hari mereka nyaris tidak meninggalkan tempat pertemuan mereka. Mereka tidak terganggu oleh apapun dan tetap fokus pada tujuan mereka. Mereka terus-menerus dalam semangat doa. Ini sangat penting. Banyak orang tidak menerima Roh Kudus karena mereka tidak fokus pikiran mereka di mencari Tuhan. Banyak orang mereka biarkan pikiran mereka menjadi terganggu dengan semua terjadi di hal-hal lain, di dunia lain, semua hal-hal dunia lain. Ini ada banyak orang mereka selalu fokus tentang entertainment, tentang banyak hal-hal terjadi di saat ini. Sebab ini murid-murid mereka mengerti, jika kami tidak fokus pikiran kami di mencari Roh Kudus, kami tidak akan menerima. So, mungkin Anda tidak tahu, tapi Roh Kudus dia turun di hari Pentecosta. Pentecosta adalah satu perayaan Israel ada setiap hari karena mereka mau rayakan panen. Mereka merayakan panen karena mereka bekerja keras, né? Dan mereka ada panen, né? Mereka mengambil buah di dekat hari Pentecosta. So, mereka datang di Yerusalém untuk membuat pertama-tama dari semua buah dari pekerjaan mereka dan membawa di kuil Yerusalém. So, pasti Yerusalém dia penuh dan banyak orang bernyanyi, banyak orang sibuk. Tapi murid-murid mereka memilih masuk tutup di rumah mereka dan mereka bersama memutuskan mencari Roh Kudus. Mereka tidak
mau lakukan di entertainment, di pasar, ou lakukan apa não. Mereka di dalam rumah dan mereka mencari Roh Kudus, mereka fokus. Fokus mereka menjadi sangat penting untuk mereka menerima Roh Kudus. So, jika Anda tidak fokus, jika Anda terus menjadi terganggu dengan semua hal-hal di dunia ini, sangat sulit padamu menerima Roh Kudus. Anda harus fokus. Sebab ini kami lakukan 21 hari, Daniel. Sebab ini selama 21 hari, apa yang kami lakukan? Kami akan menjauhkan diri, né? Kami menjauhkan mereka sendiri dari semua entertainment, semua menghibur dari dunia ini. Dan kami akan membaca Alkitab, kami akan berdoa, kami akan puasa, kami akan mengkonsumsi kami sendiri, né? Dari semua hal dari dunia ini, dan kami akan dipenuhi kami sendiri dengan Roh Kudus. Okay? So, karena alasan inilah Roh Kudus turun ke atas semua orang yang ada di sana. Karena ia melihat di dalam diri mereka keinginan dan kehausan untuk menerima Dia yang lebih besar daripada risiko hidup yang mereka ambil selama di Yerusalem, tempat para murid dia-nia. Amin. So, mereka setelah mereka menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka dihadapi banyak tantangan, banyak berlawanan. Karena di saat Anda memberikan 100% dari hidup Anda pada Tuhan Yesus, dunia ini menjadi musuh Anda. Karena setan tidak mau hamba Tuhan menjadi penuh dengan Roh Kudus. Tapi, apa yang kuasa murid Tuhan ada untuk berdiri setia pada Tuhan? Roh Kudus memberikan pada mereka kuasa ini. Anda harus lakukan sama. Okay? Jika Anda menjadi penuh dengan Roh Kudus, pasti Anda bisa gunakan banyak tantangan. Anda banyak dihadapi banyak penganiayaan, tapi engkau akan berdiri, tetap berdiri, Anda berdiri di hadirat Tuhan. Dan banyak orang, karena mereka pikiran mereka tidak connect dengan Tuhan, di saat mereka dihadapi penganiayaan, karena mereka mencari Tuhan, banyak orang tidak mengerti kenapa Tuhan dia biarkan situasi ini terjadi. Dan banyak orang menjadi marah dengan Tuhan. Anda tidak bisa ini terjadi. Anda harus tetap pikiranmu fokus di Tuhan Yesus. Sebab ini, apa yang kami lakukan selama 21 hari, kami akan tidak menonton TV, dan kami akan fokus pikiran kami di firman Tuhan, dan kami akan lakukan juga pembersihan rohani. Kami akan lihat di dalam hati kami, dan kami akan pembersihan kami dari kami akan bersihkan kami dari semua hal-hal tidak datang dari Tuhan, semua hal-hal untuk
mencegah kami untuk menerima Roh Kudus. Dan hari ini kami mau memberikan nasihat padamu, okay? Pembersihan rohani padamu hari ini, spiritual nasihat padamu sekarang, ya, meninggalkan kemarahan dari hatimu. Amin. Tidak seorang pun yang sempurna, dan pasti kita semua kadang menjadi marah. Masalah kita membawa kemarahan di dalam hati kita. Itu dapat kita menjadi orang yang pahit, penuh dengan kebencian. Dan Roh Kudus pasti tidak bisa tinggal di dalam hati seperti itu. Anda harus memutuskan bersihkan hati Anda dari apapun jejak dari kemarahan, bahwa Anda bisa andar di dalam itu. Amin. Mungkin ini adalah masalahmu. Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa hendakilah amarahmu. Apapun terjadi, jika hal-hal tidak bekerja seperti Anda mau, Anda marah, dan Anda mulai berteriak dengan semua orang karena engkau marah. Teman saya, jika Anda lakukan ini karena Anda tidak penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus, satu buah dari Roh Kudus adalah kami bisa kontrol kami. Jika Anda tidak bisa kontrol kemarahan Anda, karena ya ini biasa ya, karena situasi di dunia ini kadang-kadang kami menjadi marah, tapi ada orang mereka selalu marah. Ada banyak orang mereka selalu di argument, selalu bertarung dengan orang ini. Jika Anda serius, jika Anda mau benar menerima Roh Kudus, Anda harus membersihkan hatimu dari kemarahan. Okay? Ada banyak sampai hari ini mereka tetap dendam di dalam hati mereka. So, minta Tuhan, mungkin Tuhan bicara, pendeta, saya mau menjadi, saya mau mengatasi kemarahan saya, tapi saya coba, tapi saya selalu gagal. Dan mengambil kesempatan di puas Daniel untuk bekerja di dalam hatimu dan mengatasi masalah ini. Mungkin ini adalah alasan Anda tidak bisa menerima batis Roh Kudus. Tapi jika hatimu tulus dan Anda benar mau merubah, Tuhan pasti akan membantu Anda. Oke? Sekarang mari kita mencari batis Roh Kudus. Saya mau Anda buka hatimu dan buka mulutmu dan berbicara dengan Tuhan. Amin? Karena Tuhan mau memberkati Anda. Amin? Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami masuk di hadirat-Mu di saat ini, Tuhan. Dan saya tahu pasti Tuhan Engkau bisa mendengar soal kami. Pasti Tuhan Engkau tahu niat di hati di orang ini. Dan di saat ini orang ini dia mau Tuhan, dia mau menjadi orang yang baik, Tuhan, orang yang baru. So, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, saya minta di saat ini, Tuhan, dan memberkati jemaat-Mu, karena mungkin orang ini dia tidak ada penguasaan diri, Tuhan.
Em kenapa dia tidak ada penguasaan diri? Karena ini adalah buah dari Roh Kudus, Tuhan. So, karena orang ini dia kosong dari Engkau, Tuhan. Dia tidak ada penguasaan diri, dia selalu marah. Dan dengan tindakan ini orang ini dia selalu hancur keluarga dia dan semua orang dekatnya. Tapi Tuhan, hati di orang ini dia tulus, dia mau merubah. So datanglah Roh Kudus di saat ini. Di saat ini dan penuh hati kami sekarang. Teman-teman saya sekarang berbicara dengan Tuhan. Karena Roh Kudus dia mau penuh jiwamu di saat ini. Berbicara dengan dia sekarang. Ya Roh Kudus di saat ini merubah hati kami, Tuhan. Merubah hati orang ini. Bersih hati dia dari apapun perasaan tidak dari Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, aleluia. Teman-teman saya di saat ini, Roh Kudus dia sentuhlah hatimu sekarang. Dia adalah air kehidupan. Dan dia di saat ini dia sentuhlah hidup Anda. Aleluia. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah batis Roh Kudus. Ya Tuhan, kami menyembah, kami puji namamu selama-lamanya, Tuhan. Engkau layak dipuji, layak disembah. Roh Kudus, kami mengasihimu, Tuhan. Aleluia, aleluia, aleluia. Terimalah seluruh hidup kami di tengahmu. Kami mau melayani Engkau, Tuhan. Kami mau ikuti Engkau. Kami mau lakukan kehendak-Mu setiap hari sampai akhir hari dari hidup kami. Kami menyerah seluruh hidup kami, seluruh jiwa kami di tengah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Aleluia. Jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. So, pasti Tuhan dia mulai merubah hatimu. So, dengan pelajaran ini, hari ini praktis apa yang Anda belajar. Karena pasti Tuhan akan memberkati Anda. Amin. Namun, saya mau undang Anda untuk bergabunglah dengan kami. Hari Rabu adalah di gereja kami adalah pelajaran Alkitab. Dan kami akan belajar firman Tuhan. Dan secara spesial hari ini kami akan doa kami akan setuju dengan doa di uskup kami, karena uskup kami hari ini mereka ada di Israel dan mereka membawa permohonan doa dari semua orang partisipantes di kampanye Israel di Sungai Yabok. So di malam ini 6:30 sore uskup kami akan berdoa. Bergabunglah kami. Mari kita berseru, Tuhan akan berkat. Dan kami akan juga belajar firman Tuhan dan mencari baptis Roh Kudus. Ok? Datang hari Rabu, pelajaran Alkitab. Kami ada 2 pertemuan pagi, 11 pagi. Dan kami ada di malam 6:30 sore. Ok? Datanglah, Tuhan akan memberkati. Jika ini adalah pertama kali Anda menonton program kami dan Anda tinggal di Jakarta, engkau tema istimewa. Ok? Gereja kami adalah di Saksi Life Center, Jalan Dr. Susilo Tiga, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ini dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Dan jika Anda punya apapun tanya tentang batis Roh Kudus, mungkin Anda masih ada ragu, Anda mau kami menjawab tanyamu, Anda bisa kirim tanyamu tentang batis Roh Kudus di WhatsApp kami. WhatsApp kami adalah
plus 62 813 8873 3409. Lagi, plus 62 813 8873 3409. Dan di program depan kami akan menjawab tanyamu. Oke, apapun ragu Anda punya tentang baptisan Roh Kudus, jika Anda punya apapun keraguan, tuliskan keraguanmu, tuliskan tanyamu dan kirim pada kami akan menjawab. Oke? So, semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Besok 6.30 pagi kami akan kembali dengan program ini. Amin. Dari Senin sampai Sabtu selama 21 hari kami adalah di program ini di Ruang Atas. Amin. Bye bye. God bless you. Sampai jumpa besok. My name is Kashay Waters and I received the Holy Spirit. I got involved in drug dealing through a friend, and that is a point where I was just trying to be accepted. I would sell drugs, I'd sell weed to people in the streets. I would also hold money for people that was illegal. From a young age, my parents separated. And this caused me to have a lot of anger and malice towards my mum because I always blamed her. I'd act as if I was fine, but really on the inside, I would be very hateful and dark towards her. And that led me to want to not be in my house. So I started partying, I started drinking, I started smoking as well. And all of this was to please my friends because I knew that I would get attention from them. I was very insecure, very envious towards my friends because I thought they were prettier. When I was 14, I got involved in drug dealing through a friend, and that is a point where I was just trying to be accepted. So I would just do whatever they said. I would sell drugs, I'd sell weed to people in the streets. I would also hold money for people that was illegal. Once a gun was pointed to my head, just for fun, just for playing games' sake. And I would play with knives. There was a time where I even wanted to self-harm because of how things were at home and with my family. But because it was a trend at the time, like within my school, everyone was self-harming. So I just wanted to do it because other people were. I would see things in the media, I would see, celebrities, and I'd want to be like them because I saw them as normal. So wanting to be famous, if I could say, was the aim of my life. When I was younger, my parents always used to bring me to the church. But because I was so young, I didn't really have that, strong memory of it. And I remember one day I just woke up being a 16-year-old girl, just waking up and deciding to go back, randomly. So that's when I first came to the church properly as on a Sunday service. I remember the messages were just a revelation to me that what I was doing wasn't normal because I thought I was fine. I thought everything that I was doing was a typical life. I realized a lot of things such as, that sleeping around with boys, that's not normal. I realized that selling drugs, that's not okay. I realized that holding on to grudges and malice and these dark feelings towards my mum wasn't normal, and it really affected my life. I kept on coming to the Wednesday services, Friday, Sunday, because I saw how important it was to open my eyes, open my understanding. And I would say after around 2 years, that's when I was, completely delivered and focused on receiving the Holy Spirit. The fast of Daniel came up in the lockdown, and that was the point where I said, it's now or never. I'm going to do this properly to see truly if I can receive the Holy Spirit. And I literally gave my all. To sacrifice during the fast, I decided to sleep on the floor because I really, really loved my bed. But then that became too comfortable because I was doing it for so long. So I remember I even decided, okay, I'm going to sleep on a desktop chair now. Why? Because I had to be uncomfortable. I had to show God I'm sacrificing because I want your spirit so badly. I also attended the upper room services at 3 a.m. on Liberty Radio. I didn't like waking up in the middle of the night, but I did it. Why? Because I was so determined and focused on receiving the Holy Spirit. I remember after as well, at 4 a.m., I would go outside in the garden, in the dark, just crying out to God, my Father, I need your spirit. And I remember it was a 6 p.m. service,
And during the time of this seeking, I knelt down on my knees and I poured out everything that I had inside of me. I took out the previous hurt that I had, the malice, the bad eyes. And then I believed, which I really struggled with in the past as well. And that's when the Spirit of God came inside of me. Today, I'm completely different. I can barely recognize, who I was before. I no longer drug deal. I no longer smoke. I no longer drink or strive to have attention from other people. I also don't hold on to any dark internal feelings. I let go of the family problems that I had before. So now today, I'm blessed in terms of my family life. I'm a university student, I drive, the complexes, the insecurities, it's all gone. Now my desire is to just please God, just to do His will, to save souls. Now that I've seen the transformation within myself, and my family has as well, and I want other people to have the same transformation. Apa yang kamu biarkan masuk di dalam pikiranmu akhir-akhir ini? Bagaimana kami bisa mendengar suara Tuhan jika suara dunia ini lebih keras di dalam kami? Apakah yang kami biarkan masuk melalui mata dan telinga kami akan mempengaruhi sikap dan reaksi kami? Membuka suara dunia dan mendedikasikan diri untuk mendengarkan suara Tuhan Maha Tinggi. Berpartisipasi di puasa Daniel. 21 hari untuk memiliki pikiran Kristus. We are now living the spirit of the 21-day fast of Daniel. But the question is, what is the fast of Daniel? The Bible tells us in the book of Daniel, chapter 10, from verse 1 to 3, that Daniel decided to dedicate himself to do a special fast, to receive guidance from God, and above all, inspiration, revelations from Him. We believe that when there is this purpose to sanctify ourselves, God is able to speak to us. If you want to have God speaking to you, guiding you, and above all, for the Holy Spirit to reside in you, then this purpose is for you. The next question is, how do I take part of the fast of Daniel? Well, we need to break this down into three things. Number one, during the fast of Daniel, we will be separating ourselves from all secular information. Things like sports, media, social media, anything that is not linked to the feeding of your faith. Number two is you will use the time that you now have available, because you will not be consumed by checking what is happening in this world. You will use that time to feed your faith, to read the Word of God, to talk to Him, to come to the church more often. And the third point is you are going to invest all your energy into receiving the Holy Spirit, to receive the mind of Christ. This third point means don't worry too much about technical points, like what can you watch, what can you not watch or do in the fast of Daniel. Your faith will guide you. Once you are completely invested in this purpose of faith, God will be telling you what He wants from you and how you can be closer to Him. And the third question is, why should you take part of the fast of Daniel? Well, God's Word tells us that when we have the Holy Spirit, we have the mind of Christ. Imagine if you could think like God does. If you could have guidance from the Holy Spirit to know what to do, how to face your problems, how
to remain faithful to Him until your very last breath. This is what we will be investing our time to do in this 21-day fast of Daniel. One of the things that you can do, 6:30 in the morning, we'll be doing a live program every day called The Upper Room at Dawn. You will understand the Word of God more, we will be meditating together, and surely as you get closer to God in these 21 days, if you are not baptized with the Holy Spirit, you will be. And if you are baptized with the Holy Spirit, you will start to think more and more as the Lord Jesus, as it is promised to have the mind of Christ. Let's put all our strength in this fast of Daniel like never before, and we are sure that in 21 days, God is going to do something very special in your relationship with Him. Join us. May God bless you abundantly. Roh Kudus adalah berkat terbesar yang dapat Anda terima dalam hidup Anda karena Dia harus menjadi prioritas utama Anda karena itu adalah Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bayangkan betapa mulianya memiliki Tuhan yang Maha Kuasa berdiam di dalam makhluk yang rapuh seperti kita ini. Dan itulah yang ingin didiami oleh Tuhan yang Maha Tinggi di dalam diri Anda. Tetapi untuk itu perlu membuka hati Anda untuk penyerahan total dalam hidup Anda. Bawalah Alkitab Anda dan datanglah dengan rasa haus untuk mengenal Tuhan pada hari Rabu ini di Sekolah Iman yang Cerdas. Ini adalah pertemuan bagi mereka yang menginginkan dengan sekuat tenaga hadiah sejati dari Tuhan, Roh Kudus. Jam 11 pagi dan 6:30 sore di Succeed in Life Center. Alamat kami, Jalan Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di lapangan Alfamart di samping restoran bakmi Ayam Acan. Untuk informasi lebih lanjut, kirim pesan ke WhatsApp kami plus 62 813 8873 3409.